Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen Infrastruktur Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Di sini kami akan menjelaskan hasil survei kami terkait otoritas bandara wilayah 5 Makassar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Oke, next. Berikut merupakan anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Setia Hadi Kusuma dengan NIM 083, kemudian ada Ziaul Ahmad dengan NIM 082, Amri Mastriwan dengan NIM 038, Mario Gabriel dengan NIM 074, Hani Melati Hamid dengan NIM 059, dan Patricia Origin dengan NIM 061. Oke, next. Bandar Udara Sultan Hasanuddin International Airport itu terdiri dari dua lembaga. Yang pertama adalah PT Angkasa Pura selaku BUMN, serta Otoritas Bandara Wilayah 5 selaku yang dibawahi oleh Kementerian Perhubungan. Bandar Udara sebagian besar wilayah di Indonesia didominasi oleh wilayah kepulauan dengan dibatasi perairan yang sangat luas, sehingga untuk menumbuhkan dan menggerakkan pembangunan nasional, sektor perhubungan udara memegang peranan penting dalam mengintegrasikan suatu wilayah dengan wilayah lain, suatu daerah dengan pulau terpencil serta wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat Indonesia. Pembangunan suatu wilayah harus membutuhkan jasa angkutan yang memadai. Tanpa adanya mobilisasi penumpang dan barang, maka akan sulit untuk mengharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam pengembangan ekonomi bagi suatu negara. Salah satunya ialah dari sektor transportasi udara. Berikut adalah gambar contoh transportasi udara. Oke, next. Pengertian bandar udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo atau pos, tempat perpindahan intermoda dan antarmoda, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Bandar udara didefinisikan merupakan kawasan di daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya untuk masyarakat yang menggunakan transportasi udara. Di sebelah kiri merupakan gambar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Oke, next. Selanjutnya untuk penjelasan PT Angkasa Pura saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Untuk di slide ini kita akan membahas tentang PT Angkasa Pura. Yang pertama sejarah Angkasa Pura, yang kedua visi dan misi serta nilai Angkasa Pura, yang ketiga struktur organisasi Angkasa Pura, yang keempat peta site plan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Next. Yang pertama, sejarah PT Angkasa Pura. Pendirian perusahaan terjadi pada tanggal 15 November tahun 1962 dan diresmikan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1962 dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1965 terhitung tanggal 17 Mei 1965, nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran kemudian diubah dengan Perusahaan Negara Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1974, ditetapkan bahwa status Badan Hukum Perusahaan Negara Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 dan Akta Notaris
Muhani Salim, SH, tanggal 3 Januari 1993, Perum Angkasa Pura I, berubah menjadi perseroan terbatas PT dengan kepemilikan saham sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan atau Persero PT Aviasi Pariwisata Indonesia tanggal 6 Oktober 2021, status perusahaan PT Angkasa Pura I atau Persero berubah menjadi PT Angkasa Pura I. Next. Yang kedua, visi dan misi PT Angkasa Pura. Yang pertama, visi menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekedar operator bandara udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan kerahmatan khas Indonesia. Untuk misi PT Angkasa Pura sendiri, yang pertama, memberikan layanan berskala global dalam standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terbaik. Yang kedua, meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjadi mitra pemerintah dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreativitas dan inovasi. Yang kelima, memberikan kinerja pelayanan bandara udara yang prima dalam memenuhi harapan stakeholder melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul. Yang keenam, memberikan kontribusi positif pada kelestarian lingkungan. Next. Yang ketiga, nilai PT Angkasa Pura. Yang pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan dan yang diberikan. Yang kedua, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang ketiga, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Yang keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keenam, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Next. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Angkasa Pura I. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bisa dilihat di gambar merupakan struktur organisasi kantor pusat PT Angkasa Pura I yang menjalankan tugas sebagai penyelenggara dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar yang dipimpin oleh Direktur Utama. Oke, next. Berikutnya merupakan peta komersial site space plane Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar di bagian basement. Ini merupakan daerah-daerah lokasi-lokasi yang terletak di Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Oke, next. Nah, berikut adalah komersial space plane Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada lantai 1. Nah, ini merupakan pertumbuhan ekonomi dan penambahan ekonomi bagi PT Angkasa Pura selaku penyelenggara, dan ekonomi ini merupakan pokok dari pendapatan utama, salah satu dari pendapatan utama dari PT Angkasa Pura. Berikut merupakan space plane yang merupakan dalam hal pelaksanaan ekonomi ini dia menyewakan tenan-tenan yang disewa dari berbagai ada dari bank, kemudian dari berbagai retail makanan dan lain-lain. Ini merupakan peta di lantai 1 di Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Oke, next. Dan ini merupakan komersial space plane Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin pada lantai 2. Bisa dilihat merupakan persebaran dari tenan-tenan yang ada di lantai 2 Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Oke, next. Berikut merupakan peta
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP merupakan wilayah daratan atau perairan serta udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Nah, peta KKOP ini penting untuk menjadi pedoman bagi penerbangan yang ada di kawasan Bandar Udara Sultan Hasanuddin untuk menjamin keselamatan dari penerbangan itu sendiri dan pembangunan di daerah sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Oke, next. Selanjutnya untuk penjelasan kantor otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kantor otoritas bandara wilayah 5 Makassar. Nah, ada pun poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama ada profil kantor otoritas bandara wilayah 5 Makassar. Kemudian kedua ada tugas pokok dan fungsi otoritas bandara wilayah 5 Makassar. Ketiga ada struktur organisasi otoritas bandara. Dan yang keempat ada intermoda atau antarmoda Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Next. Nah, kantor otoritas Bandara Udara Wilayah 5 Makassar ini merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis atau UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Nah, kantor otoritas Bandara Udara Wilayah 5 Makassar ini itu terbagi dari bagian tata usaha, bidang pelayanan dan pengoperasian bandar udara, kemudian ada bidang keamanan, angkutan udara dan kelayak udaraan, ada kelompok inspektur penerbangan dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian wilayah kerja kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar ini terdiri dari 25 bandar udara yang tersebar di 4 provinsi, yaitu ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Next slide. Nah, selanjutnya itu tugas dan fungsi Otoritas Bandara 5 Makassar. Nah, dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 41 tentang organisasi dan tata kerja kantor Otoritas Bandar Udara, kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar ini mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Kemudian adapun fungsi dari otoritas bandara ini yaitu pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara. Kemudian ada pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah di bandar udara. Kemudian ada pelayanan dan pengoperasian bandara udara. Kemudian ada pengawasan penggunaan lahan daratan dan atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandara. Kemudian ada pengawasan penggunaan kawasan keselamatan operasional penerbangan atau KKOP dan daerah lingkungan kerja atau DLKR serta daerah lingkungan kepentingan bandara udara atau DLKP. Kemudian ada pun fungsi yang lainnya yaitu pelaksanaan standar kerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara, dan navigasi penerbangan. Kemudian ada pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara, dan yang terakhir itu ada pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personal pengoperasian pesawat udara seperti pemberian sertifikat kelayak udaraan standar kelanjutan untuk pesawat udara bukan kategori transport atau bukan niaga atau non komersial. Next slide. Nah,
Berdasarkan data yang kami dapatkan pada website pelayanan Otoritas Bandara 5, struktur organisasi kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar itu posisi tertinggi yaitu ada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar yaitu Bapak Astri Santoso, kemudian di bawahnya ada Kepala Bagian Tata Usaha Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar, di bawahnya ada Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Otoritas Bandar Udara dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Otoritas Bandar Udara, di bawah Kepala Kantor Bandara, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Otban, dan Kepala Bidang Keamanan Angkutan Udara serta Kelayak Udaraan Otoritas Bandara. Nah, di bawah Kepala Bidang Pelayanan ada Kepala Seksi Pengoperasionan Bandar Udara Otoritas Bandar Udara dan Kepala Seksi Fasilitas dan Pelayanan Otoritas Bandar Udara. Sedangkan pada Kepala Bidang Keamanan di bawahnya ada Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Kelayak Udaraan Otoritas Bandar Udara dan Kepala Seksi Angkutan Umum dan Kelayak Udaraan dan Penerbangan Udara Otoritas Bandar Udara. Nah, struktur bagian paling terakhir itu yang dibawa oleh Kepala Otoritas Bandara, yaitu ada kelompok Inspektur Penerbangan, Wilayah Kerja, dan kelompok Jabatan Fungsional. Mungkin sekian. Terima kasih, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada intermoda dan antarmoda Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Yang pertama itu ada transportasi publik. Transportasi publik itu terdiri dari bus kota, taksi, dan teman bus. Adapun bus kota itu seperti Transbagita dengan tarif harga 30.000 per orang dari jam 8 sampai jam 20 malam Wita setiap harinya. Adapun taksi dengan biaya zona 1 sebesar 133.000, zona 2 sebesar 175.000, zona 3 sebesar 205.000. Kemudian ada teman bus. Teman bus itu dengan tarif 4.600. Adapun transportasi khusus seperti layanan antar jemput, rental, dan layanan minibus atau bus menuju tujuan tertentu. Next. Selanjutnya ada fungsi manajemen otoritas bandara. Yang pertama itu ada planning. Otoritas bandara bertugas dalam mengawasi rencana induksi bandar udara yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Perhubungan dan bekerja sama dengan PT Angkasa Pura dalam pelaksanaan kegiatan bandar udaraan. Selanjutnya ada organizing. Otoritas bandara manajemen kualitas dari sumber daya anggota agar dapat melaksanakan fungsi kebandarudaraan dengan benar dan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang yang ada. Next. Kemudian ada actuating. Otoritas bandara bertugas dalam mengawasi sekaligus memimpin dalam hal keberlangsungan kebandarudaraan dengan selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti PT Angkasa Pura dan Airnav, serta beberapa maskapai penerbangan dalam menjalankan fungsi kebandarudaraan. Yang terakhir ada controlling. Otoritas bandara melakukan fungsi pengendalian dalam hal evaluasi terkait kegiatan kebandarudaraan yang sesuai dengan fungsi masing-masing sektor berupa keamanan, pelayanan, dan pengoperasian dan kegiatan kebandarudaraan. Next. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk fasilitas pendukung dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait fasilitas pendukung
fasilitas pendukung Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Yang pertama itu ada terminal. Jadi terminal ini berfungsi untuk melayani pergantian moda yang terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Selanjutnya itu adalah parkiran. Uh, yang lain itu adalah security check internasional dan security check domestik. Selain itu ada check-in mandiri dan check-in manual. Selain dari check-in manual, terdapat toko-toko UMKM yang disediakan di bandara, dan seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa keberadaan UMKM ini berguna, sangat bermanfaat untuk pendapatan bandara sendiri. Selanjutnya itu ada area merokok atau smoking room. Selain dari area merokok, ada juga ruang tunggu. Jadi ruang tunggu ini terbagi dua, mungkin yaitu ruang tunggu penumpang biasa dan ruang tunggu dan ruang tunggu VIP yang biasa digunakan oleh tamu-tamu pemerintah atau mungkin pejabat-pejabat pemerintah. Tentunya itu adalah lift penyandang disabilitas. Jadi lift penyandang disabilitas ini dikhususkan untuk para penumpang yang memiliki keterbatasan. Ini itu adalah customer service untuk Angkasa Pura. Ada juga musola, toilet, transportasi umum bandara, hotel atau tempat booking hotel, ruang baca. Selain itu, di bandara juga disediakan wifi gratis, dan untuk mendukung penyampaian informasi secara akurat kepada penumpang disediakan flight information display system. Selain itu, seperti yang dijelaskan teman saya, keberadaan ATM center juga ada di bandara. Ini itu ada air conditioner untuk semua area bandara. Selain daripada itu, yang saya jelaskan tadi terkait dengan ruangan tunggu VIP. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, dalam keberadaan infrastruktur bandara itu menjadi sangat penting bagi infrastruktur bagi suatu kota atau negara. Karena dengan keberadaan bandara dapat membuka ekonomi dari suatu wilayah dan juga dapat menghubungkan antar daerah satu dengan daerah lain. Dalam menjalankan fungsi kebandarudaraan, Bandara Sultan Hasanuddin itu terdiri atas Otoritas Bandara Wilayah 5 selaku pengawas terhadap penyelenggara bandara yaitu PT Angkasa Pura. Dalam pengawasannya tersebut, Otoritas Bandara yang dibawahi oleh Kementerian Perhubungan itu sangat berperan penting dalam kegiatan kebandarudaraan di Sultan Hasanuddin Makassar. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.